Desa Sitaratoid berada di kaki Gunung Lubuk Raya, tepatnya berada di Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Padahal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini merupakan pusat kota perekonomian warga Tapanuli Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebun teh dan pabrik teh peninggalan Belanda di desa tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, desa ini tak banyak dikenal. Bahkan pembangunan di daerah ini tidak seperti harapan masyarakat, seperti akses jalan di lokasi ini yang masih terisolir. Padahal mayoritas masyarakat desa Sitaratoid diketahui bercocok tanam, bertani dan berkebun, seperti petani salak, gula aren, nangka dan karet. Sejarah berdirinya desa Sitaratoid, awalnya dulu ini hutan belantara. Orang tua, tetua desa Sitaratoid beralih pindah dari kampung seberang menuju desa Sitaratoid, membuka perkampungan. Awalnya 1, 2, 3 orang, dan sekarang alhamdulillah desa Sitaratoid sudah berkembang dan sekarang sudah mencapai sekitar 450 kakak. Yang sekarang masyarakatnya berjumlah kurang lebih 1.300 orang. Masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang pertama petani salak, yang kedua petani yang bercocok tanam padi. Jika musim penghujan tiba, para petani tidak bisa ke sawah dan kebun mereka, karena untuk menuju lokasi kebun mereka harus melintasi jalan berlumpur. Akses jalan yang sulit membuat para petani sering meninggalkan hasil panen mereka karena jalan yang tak bisa dilalui kendaraan. Makinan nami pas lakon, kiran dalan nami melumusik baru dan kami susah lewat mga apalagi kereta, tapi mungkin aku mapan lorong bisa lewat. Kini masyarakat desa Sitaratoid bisa bernafas lega. Kodim 0212 TS membuat program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di desa mereka. Pembangunan jalan sepanjang 8,2 km dengan lebar jalan 8 meter akan rampung dalam waktu 1 bulan. Jalan ini rencananya akan menghubungkan desa Sitaratoid menuju Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Program TMMD ke-117 tahun ini selain membangun jalan, juga dilakukan dengan membangun jembatan, pembangunan MCK, mengecat masjid, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 0212 TS Letkol Infantri Amrizal Nasution mengatakan, daerah ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan TMMD ke-117 karena merupakan daerah prioritas dan menjawab keterisoliran masyarakat selama ini. Dengan dibangunnya jalan, nantinya akan mempermudah masyarakat membawa hasil bumi mereka. Malam lagi masak enak. Siapa sih? Kurang dewa. Siapa Pak? Modok ko niya, ulang mereka dulu. Mereka kusuk do baik. Kegiatan PMMD yang ke-117 tahun 2023 ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan sejauh 8.200 meter. Kemudian pembuatan parit di kiri kanan jalan, kemudian juga ada
di sekitar 300 meter pengerasan. Kemudian ada kegiatan tambahan lagi seperti rehab MCK dan rumah ibadah. Kegiatan non fisiknya berupa penyuluhan baik itu bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian tentang hukum dan pendidikan, kemudian penyalahgunaan narkoba, ada beberapa, termasuk juga menambah pengetahuan tentang pertanian. Daerah ini kita pilih karena merupakan daerah yang sebelum-sebelumnya sudah kita tinjau dan merupakan daerah yang sangat prioritas. Kita nilai, kita lihat dari daerah yang lain karena masyarakat sendiri sangat membutuhkan jalan ini. Masyarakat sendiri sangat mendukung masyarakat sendiri, dan ini merupakan impian masyarakat ini. Maka juga kita memilih sasaran ini menjadi TMMD karena ini masukan atau saran dari masyarakat agar dibukanya jalan ini sebagai jalur transportasi yang dapat mempercepat atau mempersingkat arus jalur transport, yang merupakan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dapat mempermudah membawa hasil bumi di daerah Sitinjak Statoid. Jika memasuki musim panen salak saat musim penghujan tiba, masyarakat di Desa Sitaratoid terpaksa harus memanen buah salak mereka dengan memundak hasil bumi mereka sejauh 500 meter hingga 1 km untuk mencari jalan yang bagus dan bisa dilalui kendaraan roda 2. Ya, terima kasihlah kepada TMMD yang membuka jalan alternatif, apalagi khususnya untuk petani Desa Sitaratoid yang lebih mudah untuk mengangkut segala sumber pertaniannya, dan apalagi ada urusan kita ke kantor camat Sitinjak. Dulunya kita lintas dari Jalan Sibolga yang menempuh setengah jam, sekarang mungkin bisa sampai 20 menit. Apalagi mudah-mudahan bisa akses jalan TMMD ini berjalan lancar dan akan digunakan oleh masyarakat Desa Sitaratoid, khususnya yang pengguna jalan alternatif ini. Semoga sukses untuk kedepannya. Sebelumnya terbangunnya jalan ini, mungkin masih banyak yang memundak atau mengangkut dengan badan sendiri hasil kebunnya masing-masing. Dan sekarang mudah-mudahan, alhamdulillah, semoga akses jalan ini bisa dipergunakan oleh masyarakat Desa Sitaratoid. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan, dengan adanya pelaksanaan TMMD ke-117 di Tapanuli Selatan, dampaknya sangat besar bagi masyarakat di desa tersebut. Pembukaan jalan ini nantinya akan bisa mempermudah masyarakat untuk menjual hasil bumi mereka ke pasar Sitinjak. Kami melihat TMMD yang lalu dampaknya sangat besar kepada masyarakat, bahwa pembangunan jalan yang dibuka itu memudahkan masyarakat untuk mengakses pertanian dari daerah mereka ke pusat ibu kota kecamatan. Kemudian dari situ diharapkan juga pertambahan ekonomi bagi masyarakat juga semakin meningkat. Di samping yang tadi disebutkan, seperti apa kata Pak Dandim sebagai Satgas, ada pembangunan fisik. Kami yang lalu mengingat ada pembangunan gereja, pemugaran gereja, masjid, fasilitas kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah tunggu masyarakat juga kegiatan seperti ini. Namun tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah atasan 2 tahun sekali ini diadakan. Kami berterima kasih dan apresiasi bahwa tahun ini kembali Tapanuli Selatan dipilih menjadi lokasi TMMD ini. Setelah menunggu ratusan tahun, akhirnya masyarakat Desa Sitaratoid bisa bernapas lega. Jalan yang menjadi impian masyarakat kini telah dibangun. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD menjadi dedikasi terbaik untuk membangun negeri. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.